Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang metode pemisalan pada soal yang terdapat pada limit fungsi aljabar. Materi kita ada di halaman ini ada di halaman 242 contoh 6.1. Ini bisa kamu baca. Tentukan limit x mendekati 1, 5x 5x akar 5 dan x akar 3 dibagi dengan 1 dikurangi x akar 15 dengan pemisalannya x sama dengan 15. Kenapa dia 15? Karena kita ngambil KPK-nya. Di sini ada 5, di sini ada 3, ini ada 15. Kita dapat KPK-nya yaitu 15 yang paling bisa mewakili, bisa membagi 15, bisa membagi 3 dan bisa membagi 5. Nah, itu untuk trik mencari pemisalan, dan ini bisa diselesaikan. Ya, pangkat 3 hasilnya dari mana? Dia dari 15 dibagi 3 dapatnya 15 bagi 5 yaitu 3. 5 ini dari mana? 15 bagi 3 dapatnya 5. 15 bagi 15 dapatnya 1 gitu ya. Terus difaktorkan dan selanjutnya hasilnya sampai dia 2. Dan saya untuk kesempatan kali ini ingin membahas soal yang ada di sini ya, yang ada di sini yaitu halaman 245. Bagian 5, 5B dan 5C. 5A-nya ini nanti bisa kamu kerjakan sendiri, mungkin nanti saya tugaskan ya, kalau misalkan memungkinkan bisa saya tugaskan, tapi ini harus menggunakan dua metode. Yang ini menggunakan supaya hasilnya sama gitu, menggunakan secara struktural kan ini harus menggunakan dulu rasional gitu ya, harus menggunakan dulu rasional. Nah, kalau sudah rasional dapat hasilnya, terus kita menggunakan pemisahan, apakah hasilnya sama atau beda, nanti kalian yang buktikan. Bapak ingin menjelaskan dulu materi hari ini, yaitu tentang metode pemisahan dulu, bagian poin 5B dan 5C, mungkin agak sedikit panjang. Nah, baik, kita bahas dulu poin 5B. Nah, limit x mendekati 1, akar x tambah 1 dikurangi dengan 2 dibagi dengan x min 3 dengan memisahkan x sama dengan t kuadrat min 1. Gitu ya. Nah, kalau misalkan pemisalannya t dalam pemisalannya dia si x menjadi bentuk t, berarti variabel yang kita gunakan adalah variabel t. Maka si x di sini harus diganti nih. Limit x mendekati 1 karena kita menggunakan pemisalan t, maka di sini kita ubah dulu menjadi t ya, ubah dulu menjadi t. Bagaimana caranya? Kamu lihat ya. Misalkan di sini kan ada pemisalannya x sama dengan t pangkat 2 min 1. Di sini x-nya dianggap 1 kan, berarti di sini x-nya ganti dengan 1. Berarti di sini kita dapat 1 sama dengan t kuadrat min 1. Berarti t kuadrat itu sama dengan 1 ditambah pindah ruas kan ke sini, jadi 1 tambah 1. Berarti t kuadrat itu sama dengan 2. T kuadrat itu sama dengan 2, berarti T-nya sama dengan plus minus akar 2. Nah, kita si T-nya ya. Oke, ini kita rapihkan. Si T-nya kita jadikan menjadi plus minus 2, berarti kita ambil yang positif aja ya supaya lebih mudah. Nah, hasilnya biasanya juga sama gitu ya. Berarti di sini untuk hasilnya, kalau ini menggunakan metode rasional, dia biasanya hasil juga dengan metode pemisahan, tapi kita perlu bukti apakah sama atau tidak, kalian yang bisa membuktikannya. Nah, kita ambil t-nya dia akar 2. Berarti kalau begitu nanti ini diganti nih, akan menjadi limit t mendekati akar 2. Gitu ya. Nanti si dalamnya setiap x-nya diganti dengan t kuadrat min 2. Nah, supaya lebih mudah space-nya Bapak hapus untuk pencarian t, untuk pencarian pengganti x menjadi t. Oke. Selanjutnya berarti kalau begitu ini akan menjadi akar x ini ganti dengan t kuadrat min 1. Berarti t kuadrat min 1 plus 1 dikurangi 2 per x-nya ganti t kuadrat min 1, berarti t kuadrat min 1 min 3. Nah, kalau begitu berarti di sini limit x mendekati
akar 2 T kuadrat min 1 coret, berarti yang tersisa adalah akar T kuadrat dikurangi dengan 2 per T pangkat 2 min 1 min 3 berarti min 4. Nah, akar T kuadrat berarti dicoret, ganti warna, berarti dicoret, berarti yang tersisa T aja. Berarti limit X mendekati akar 2 ya, akar 2 T dikurangi dengan 2 dibagi T kuadrat min 4 kita faktorkan, karena kalau kita faktorkan aja ya, kita faktorkan maka akan menjadi T min 2 dan T plus 2 pemfaktorannya. Nah, kalau begitu berarti ada yang dicoret, ini sama ini kita coret ya, maka akan menjadi saat limit T mendekati akar 2 T dikurangi 2 per T kurang 2 kan 1 per, terus di sini T plus 2, T nya kita ganti dengan akar 2, berarti dapatnya substitusi 1 per akar 2 plus 2. Jawabannya boleh sampai sini, atau mau dirasionalkan juga boleh karena di bawahnya dia dalam bentuk akar-akaran. Kalau misalkan hasilnya begini, kalau misalkan kita rasionalkan akar 2 tambah dengan 2 dikali dengan, ganti warna supaya lebih bagus, berarti akar 2 karena di sini positif berarti dia negatif 2 per akar 2 min 2. Oke, kita rapihkan dulu 2 nya supaya rapih. 1 dikali akar 2 min 2 berarti ya begitu ya, berarti dapatnya begitu-gitu aja, maksudnya akar 2 dikurangi dengan 2 dibagi dengan akar 2 tambah 2 dikali dengan, ini kan begini. Nah, akar 2 tambah 2 kali akar 2 min 2 berarti akar kali akar kan 2 itu ya. 2 dikali dengan min 2 berarti kan min 4. Nah, gitu. Oke, berarti kalau begitu kita dapatkan akar 2 dikurangi dengan 2 per min 2. Per min 2 berarti kalau begitu kita dapatkan di sini sampai sini juga boleh, sampai sini juga boleh, atau mau menjawabnya misalkan minus akar 2 per 2 sama positif 1 juga boleh ya. Kenapa positif 1? Karena min akar 2 dibagi min 2 kan min akar 2 per 2, min 2 dibagi dengan min 2 kan positif 1. Boleh juga jawabannya seperti ini. Ini untuk yang B. Nah, selanjutnya kita jawab yang bagian C. Oke, kita jawab yang bagian C. Nah, ini ada soalnya bagian C. 5C. Bagian C. Limit X mendekati 1, X akar 3 dikurangi X akar 4 dibagi X akar 6 dikurangi X akar 2. Di sini ada akar 2 secara otomatis ya, dengan memisahkan X sama dengan T pangkat 2. Nah, sekarang kenapa sih dia T-nya T12 gitu ya? Karena tadi Bapak udah bilang bahwa dia mencari KPK-nya supaya bisa dibagi oleh semua pihak gitu ya.
T12 itu di sini ada 2, 12 bagi 2 kan bisa, 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 3 juga bisa. Berarti tidak, kita kalau menggunakan T pangkat 13 tidak akan bisa menyelesaikannya, jadi malah susah penyelesaiannya. Makanya kita cari yang paling bisa dibagi oleh semua pihaknya. Sekarang kalau misalkan dia pemisahnya dalam bentuk T, maka si X ini kita ubah dulu menjadi bentuk T. Nah, kalau misalkan X sama dengan T pangkat 12 dengan nilai X nya sama dengan 1, berarti kan akan menjadi 1 sama dengan T pangkat 12. Berarti T itu sama dengan akar dari T dengan 12. Itu berarti T akar 12 itu kan, maksudnya bukan T ini 1. Berarti di sini dia 1. Nah, di sini 1. T sama dengan 1 akar 12 itu kan hasilnya tetap 1. Berarti nanti di sini kita dapatkan limit T tetap mendekati 1 juga. Nah, gitu ya untuk pemisahannya. Kita ganti warna. Setiap X-nya diganti dengan T pangkat 12. Berarti di sini kita tulis 3 akar T12 dikurangi akar, di sini dia 4, terus di sini T dia pangkat 12 dibagi dengan 6 akar T pangkat 12 dikurangi akar T pangkat 12. Oh iya ya, sebenarnya sebelum ke pemisalan itu harusnya disubstitusi aja ya, karena kalau misalkan tadi kita substitusikan, ini dia yang C itu limit X mendekati 1, kalau misalkan kita substitusikan maka akan menghasilkan 0 per 0. Itu selalu seperti itu, karena memang di sini sudah pemisalan, ini langsung dipermisalkan. Tapi kalau misalkan seandainya pemisalannya tidak ada, misalkan begini, kamu menemukan soal limit X mendekati 1, X akar 3 dikurangi X akar 4 per X akar 6 dikurangi X akar 6. Belum ada pemisalan ini gitu ya. Berarti langkah pertama adalah substitusi. Kalau menghasilkan 0 per 0, berarti dia cari cara yang lain. Kita pemfaktoran, apakah bisa? Kalau misalkan bentuknya seperti ini kamu faktorkan, kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak berarti kita skip aja. Selanjutnya karena kita merasa tidak bisa menggunakan pemfaktoran, kita gunakan dia menggunakan rasional. Untuk menggunakan rasional, apakah kamu bisa kalau misalkan pangkatnya ternyata lebih daripada 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan merasa tidak bisa, ya udah kita skip aja menggunakan pemisalan gitu ya, maksudnya ya. Kalau misalkan udah ada pemisalan begini, berarti disuruh langsung pemisalan misalkan dalam bentuk soal. Nah, berarti kalau begitu di sini kita lanjut lagi ke prosesnya. Berarti di sini kita tulis di sini limit T mendekati 1. Nah, T12 akar 3, berarti 12 dibagi 3 dapatnya kan 4. Berarti T pangkat 4 dikurangi dengan 12 dibagi dengan 4 kan dapatnya 3. Berarti T pangkat 3 dibagi dengan 12 bagi 6, berarti T pangkat T pangkat 2. T pangkat 2 dikurangi dengan 12 bagi 2, berarti T pangkat 6. Nah, selanjutnya berarti limit T mendekati 1, T pangkat 4 min T pangkat 3 kita faktorkan. Yang terkecilnya juga T pangkat 3, berarti T pangkat 3-nya kita keluarkan. T pangkat 3 berarti di sini T, di sini dikurang 1. T pangkat 3 dikali T pangkat 4. T pangkat 3 dikurangi 1 berarti min T pangkat 3 dikali min 1 berarti min T pangkat 3 dibagi dengan di sini 2, di sini 6, berarti 2-nya yang kita keluarkan. Berarti di sini T pangkat 2 dikali dengan 1 dikurangi dengan T pangkat 4. Itu ya. T kali 1, T kuadrat kali 1 T kuadrat. T kali min T pangkat 4 kan T pangkat 6. Nah, setelah itu berarti T pangkat 3 dibagi dengan T pangkat 2, hasilnya adalah T pangkat 1. Berarti di sini limit dia akan selalu memiliki simbol limit selama belum disubstitusi gitu ya. Berarti dia dapat T. Nah, di sini dia T min 1 dibagi dengan
1 dikurang T pangkat 4 kita faktorkan, itu sama aja dengan 1 dikurang T pangkat 2 dikali dengan 1 ditambah T pangkat 2. Ini kalau dioperasikan pasti hasilnya yang atas. Nah, apakah sudah ada yang dicoret? Belum. Kalau belum ada, ini nggak bisa langsung dicoret nih, nggak bisa ya. Berarti ini kita pecah lagi. Kalau ini tidak mungkin 1 tambah T pangkat 2, pasti hasilnya tidak memiliki faktor negatif gitu. Tapi kalau yang ini 1 dikurang T pangkat 2 pasti memiliki faktor negatif sama faktor positif, yang kemungkinan berarti yang kita pecah adalah yang ini gitu ya. Berarti kita dapatkan di sini limit T mendekati dengan 1, di sini T terus T min 1 dibagi dengan 1 kurang T kuadrat, itu kan kalau difaktorkan sama aja dengan 1 dikurang T dikali dengan 1 ditambah T dikali dengan 1 tambah T kuadrat. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Sekarang T min 1 sama 1 kurang T itu bisa dicoret gak? Kira-kira T min di sini T-nya positif, di sini T-nya negatif, di sini negatif, di sini positif. Berarti kalau dicoret berarti hasilnya nanti dia adalah min 1. Gitu ya. T dikali min 1 berarti dapatnya ini masih limit. Limit T mendekati 1. Berarti T kali min 1 kan min T. Per 1 tambah T dikali dengan 1 tambah T kuadrat. Nah, kalau sudah ada dicoret seperti ini, berarti kita bisa substitusikan. T-nya sama dengan 1, berarti min 1 per 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 kuadrat. Berarti min 1 per 1 tambah 1, 2 dikali dengan 1 pangkat 2, 1, 1 tambah 1, 1, 2. Berarti dapatnya min 1/4. Ini jawabannya min 1/4. Terima kasih. Untuk pemisahan contohnya seperti itu aja. Mungkin nanti Bapak di Google Classroom akan ngasih tugas, sekalipun ngasih tugas dalam bentuk pemisalan, itu kemungkinan besar soal 5A ya. Kemungkinan besar soal 5A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.